teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan Pak Saiful Sumarsono, owner dari Action University. Yes. Nah, teman-teman, mumpung ketemu dengan beliaunya ini, saya setiap kali ketemu dengan beliaunya saya jadi tergelitik untuk bertanya ya. Pak Saiful ini kan orang yang luar biasa menurut saya. Suksesnya itu banyak sekali, berbagai bidang. Ada bidang di properti, ada juga di franchise, kuliner, kemudian ada juga di saham, kemudian ada juga bisnis-bisnis yang di event organizer dan sebagainya. Luar biasa banyak bisnis, Pak. Padahal hari ini banyak orang yang lagi galau, Pak. Kita saat ini punya dilematis yang sama, mau pengusaha maupun non pengusaha itu lagi galau. Kira-kira bisnis apa ini ya kira-kira? Nah, saya pengen tahu ini Pak Saiful, bagaimana Pak Saiful bisa sukses ini? Kalau orang suksesnya itu dari orang kaya itu mah biasa deh Pak. Tapi kalau suksesnya itu benar-benar dari nol itu, wah ini luar biasa. Ya, saya sangat tertarik dengan cerita hidup Pak Saiful. Kira-kira seperti apa ya Pak? Oke, Bu Fitri dan teman-teman sahabat Action semua yang ada di seluruh Indonesia ya, hari ini saya beruntung sekali kita ketemu di satu acara ya. Kita ada waktu luang untuk kita sharing hari ini. Untuk sampai di titik poin seperti ini itu memang tidak mudah, Bu. Jadi sangat sulit sekali dalam arti gini. Tapi sulit itu tidak mustahil ya teman-teman. Jadi kita harus membayar harganya. Untuk mencapai apapun kita punya mimpi, kita harus berani membayar harganya. Jadi waktu saya memulai usaha, saya bukan anak orang kaya, enggak. Karena background saya Anda bisa lihat di internet dan lain-lain. Itu saya memulai dari jasa sebar brosur, Bu. Jadi saya jadi tukang sebar brosur, terus ya di perempatan lampu merah setiap ada mobil itu saya kasih brosur-brosur. Sampai saya loper koran, saya juga pernah lakukan. Hingga saya memulai bisnis dari jualan burger sendiri dan lain-lain. Sampai di titik ini saya sudah mempunyai perusahaan startup juga dan lain-lain. Itu adalah buah. Hari ini adalah buah yang sudah saya tanam kemarin. Gitu. Dan untuk menanam ini memang tidak cepat. Itu total saya 10 tahun kalau saya itu. Luar biasa. 10 tahun saya membangun. Gitu. Sekarang pun saya masih saya masih harus mempunyai pencapaian yang saya perbarui lagi. Jadi supaya kita semakin bukan kita tidak puas gitu, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan sama kita sekarang ini. Tapi itu hanya titipan. Tapi saya tetap mempunyai pencapaian baru karena apa? Ketika kita atau teman-teman sudah berada di level di mana Anda sudah tidak pusing dengan makan besok. Betul. Dan Anda sudah tidak pusing dengan bagaimana penghasilan bulanan dan tahunan, Anda akan mencapai di satu level di mana yang membuat sisa umur yang kita punya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Betul. Kan Bu Fitri seperti itu ya. Bagaimana saya yakin semua teman-teman setuju bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Masalahnya untuk menjadi manfaat seperti itu kan harus ada caranya. Jadi nggak asal. Contohnya gini, Anda pengen bermanfaat buat orang lain, kasih duit aja mereka. Seberapa banyak uang yang Anda punya gitu. Nah hari ini kita nggak ngerti karena kita mati kapan, betul ya? Betul. Kalau Anda nggak ngerti mati kapan kan Anda harus ngunci resiko. Gimana ngunci resiko? Ya berbuat baik mulai dari sekarang. Gitu. Dengan cara apa? Anda punya senyum sama orang yang baik ya senyum. Anda mau sharing ilmu, sharingkan ilmunya. Anda mau punya duit, kasih duit ke dia juga bagus. Atau Anda punya informasi yang bisa menyelamatkan hidup mereka ya kasih informasi tersebut. Jadi saya lakukan itu banyak sekali. Yang intinya bahwa proses untuk menjadi seseorang yang luar biasa itu sangat berat dan Anda harus membayar harganya. Kayak Bu Fitri gini kan sekarang dia menjadi sosok yang luar biasa, famous, terkenal ya, terus energik sekali, sangat semangat sekali, tim-timnya ini luar biasa sekali. Nah, saya juga tanya nih sama Bu Fitri ya, bahwa untuk mencapai di level Bu Fitri sekarang bagaimana, ibarat kata pasti kan kita sama, punya kesamaan tapi di beda Bu, strukturnya beda, terus cara mencapainya pasti beda gitu. Kalau Bu Fitri waktu pernah di titik bawah, ya, titik dimana Anda membangun usaha gagal, pasti pernah kan? Pernah. Nah pasti pernah. Nah terus apa yang Bu Fitri lakukan ketika Bu Fitri gagal? Ketika Bu Fitri jatuh, Anda baru mencoba, jatuh. Kira-kira gimana Bu? Aduh ini pertanyaan yang yang luar biasa.
Iya Pak Saiful, saya pernah mengalami banyak hal sebetulnya. 15 tahun saya di dunia konvensional itu dengan berbagai bidang yang saya jalankan memang sungguh tidak mudah. Tapi saya belajar banyak hal ketika saya jatuh dan saya benar-benar dalam posisi yang benar-benar tidak berdaya. Saya mulai berpikir, saya mulai kelemahan-kelemahan saya, kesalahan-kesalahan saya itu apa saja. Saya berusaha bagaimana mengubah kelemahan saya itu menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana mengubah pengeluaran menjadi sebuah pendapatan. Ada banyak hal yang saya pikirkan dari, saya belajar banyak orang-orang sukses, ya termasuk salah satu Pak Saiful ya, mungkin beliaunya lebih sukses, lebih mudah daripada saya. Tapi saya sering, kalau saya ketemu sama Pak Saiful kan saya mesti tanya, Pak Saiful apa ya kuncinya mau sukses, apa? Itu yang sering saya tanyakan kepada orang-orang di sekeliling saya. Banyak hal Pak, ternyata ketika kita jatuh itu pelajaran berharga buat kita untuk kita bangkit. Berarti bangkit lagi. Iya, bangkit lagi. Bahkan pernah ditipu pun Pak. Ditipu, berani mencoba lagi. Berani mencoba lagi. Bagaimana saya lebih berhasil dari beliaunya sudah menipu saya kan begitu. Nah ini luar biasa. Kalau gagal lagi, berarti bangkit lagi. Coba lagi. Nah, berarti kan. Ini sama, sebenarnya kita semua sama. Semua pengusaha yang hebat, pengusaha yang luar biasa, mereka pasti pernah mengalami jatuh. Betul. Dan respon dia terhadap kejatuhan tersebut, dia cari kesalahan apa yang membuat saya jatuh, sehingga dia tidak mengulangi lagi dan dia mencoba lagi. Kalau gagal lagi Pak, bangkit lagi. Kalau gagal lagi, bangkit lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi. Sampai kapan? Sampai Anda berada di titik level Anda yang namanya gagal itu sampai bosan sama Anda. Betul. Saya pernah melakukan itu semua. Jadi kita sama Bu Fitri. Jadi saya yakin saya punya teman-teman orang kaya luar biasa. Itu ketika saya tanya makan malam dengan dia, saya tanya, semua mempunyai benang merah yang sama, Bu. Dan ini pelajaran yang penting ya, yang saya bisa sharingkan sama teman-teman bahwa ini ada sebuah, saya itu ketemu sama orang kaya luar biasa, jauh di atas level saya, kayak Bu Fitri ini dan lain-lain itu, bahwa mereka selalu mempunyai satu kesatuan yang sama, walaupun dia mempunyai edukasi yang berbeda. Ada yang sekolah, ada yang kayak saya ini kan nggak sekolah nih, nggak sekolah, tapi ada orang sekolah tapi dia punya perusahaan dan lain-lain. Jadi intinya gini, Bu Fitri setuju nggak? Kalau ada orang yang namanya orang beruntung itu lebih apa ya, ibaratnya orang pinter kalah sama orang beruntung. Pernah dengar kata-kata itu nggak? Pernah deh. Pernah. Nah, orang Jawa itu katanya apa ya? Bahasanya apa ya? Wong bejo, wong pinter kalah karo wong bejo. Betul. Jadi maksudnya itu orang yang pinter itu kalah dengan orang yang beruntung. Nah, ada nggak teman-teman mungkin merasakan atau Bu Fitri punya mungkin teman yang mereka sekolahnya tinggi sekali, S1, S2, S3, S4 sampai S-Tyler dan lain-lain itu ya. Tapi kehidupannya sampai sekarang pun masih biasa-biasa saja. Ada nggak? Ada. Nah, mungkin Anda juga punya teman yang seperti itu. Dia sekolahnya tinggi sekali tapi kok biasa-biasa saja. Tapi ada nggak orang yang nggak sekolah sama sekali, bahkan baca pun nggak bisa, tapi dia bisa mempunyai kehidupan yang luar biasa? Ada juga ya? Ada, betul. Ada. Saya punya temen, dia itu nggak bisa, tanda tangan tuh nggak bisa, tapi dia bisa beli kapal, Bu. Nah, itu keren. Dia beli kapal terus dihancurkan kapalnya, dijual kiloan. Padahal dia tanda tangan takut nih. Nah, apa yang membedakan mereka? Berarti kan ibarat kata orang hanya melihat bahwa orang ini beruntung, enare uripe beruntung. Padahal Anda nggak ngerti, yang namanya beruntung itu adalah, ini rumus Bu ya, mungkin saya sharing sama teman-teman juga. Ini kalau Anda bisa praktekkan ini di hidup Anda, maka hidup Anda akan berubah bumi dan langit. Karena saya punya murid ribuan, itu ketika mereka mempraktekkan ini dan tahu caranya, mereka hidup semua berubah bumi dan langit. Ya, nah perhatikan, orang-orang beruntung itu punya rumusnya. Jadi beruntung itu bukan berpihak sama seseorang enggak, tapi ada rumusnya. Kalau Anda bisa ngerti rumus ini dan Anda bisa praktekkan, seumur hidup Anda pasti beruntung. Ya, jadi rumusnya gini, keberuntungan, yang namanya keberuntungan itu adalah pertemuan antara peluang ketemu dengan kesiapan. Perhatikan, beruntung itu pertemuan peluang ketemu dengan kesiapan. Nah, yang paling utama yang mana? Peluang atau kesiapan? Kalau orang melihat yang paling utama berarti peluang, Pak, nunggu peluang datang. Salah. Yang paling utama itu adalah kesiapan kita. Nah, ini perlu Anda breakdown nih, bahwa peluang ketemu kesiapan sama dengan beruntung. Kalau ada peluang kita tidak siap, berarti tidak beruntung. Betul. Ya. Kalau ada peluang kita nggak ngerti, kesiapan itu apa? Berarti yang kita bangun sekarang adalah kesiapan kita. Kesiapan itu apa? Ilmunya. Ini Anda itu ada ilmunya nggak? Kalau Anda tidak punya ilmunya, Anda ditawari proyek sekelas ratusan miliar, nih, Anda takut.
gagal nek pembayaran macet gimana, karena Anda nggak tahu ilmunya gitu. Berarti Anda nggak siap. Makanya kita harus siap. Ya, berarti kesiapan nomor utama. Kesiapan dibangun dari apa? Saya ketemu Bu Fitri, ini saya sedang membangun kesiapan. Oh, Bu Fitri bisnisnya apa? Kontraktor. Oh, berarti suatu saat ketika ada peluang datang tentang di bidang kontraktor, saya tinggal kontak Bu Fitri. Bu, bisa nggak bantu ini? Kesiapan ini utama. Ya. Nah, terus saya ngomong peluang. Berarti unsur pertama kesiapan, yang kedua unsur peluang. Peluang ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, peluang Anda tunggu. Yang kedua, peluang Anda cari. Kalau Anda berada di level yang pertama dan kedua, maka yang namanya keberuntungan itu jauh sama Anda. Karena itu beruntung itu hanya untuk orang-orang yang berada di level dia. Apa? Peluang dia ciptakan. Kalau kita menciptakan peluang kita sendiri, kita pasti beruntung. Karena siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan pasti bisa menangkapnya. Itu teman-teman. Ya. Nah, berarti kesiapan ini kita dibutuhkan dengan cara ya kayak tadi Bu. Saya bangun ilmu, saya belajar sama Fitri, saya belajar dari komunitas, saya cari mentornya, saya cari orang-orang yang sudah hebat dari saya. Itu saya sedang membangun kesiapan. Dengan kesiapan itu saya bisa mengkoordinir, ada peluang, saya eksekusi, yang namanya beruntung. Kalau Bu Fitri, menurut Bu Fitri gimana? Keren banget ini. Keren banget, ini luar biasa Pak. Bagaimana peluang ini ketemu dengan kesiapan. Ini luar biasa banget. Yang jarang dipikirkan banyak orang Pak. Betul. Saya yakin ini akan menjadi inspirasi Pak buat saya juga buat teman-teman yang di luar sana yang saat ini juga sedang galau Pak Saiful, karena banyak orang berpikir akhir mau berbuat apa ya dalam kondisi seperti saat ini kan begitu. Ini luar biasa Pak. Inilah kenapa kita apalagi harus di masa pandemi kayak gini ya, itu kan semua kena imbasnya kan. Kalau Anda tidak punya kesiapan di masa seperti ini, Anda mulai kelabakan. Karena banyak juga teman-teman saya, bahkan saya juga punya perusahaan yang kena imbas yang sangat luar biasa. Yang awal mula bisa memberi income sampai ratusan juta itu bahkan sempat nol income-nya karena efek dengan pandemi ini. Tapi apakah saya pusing? Enggak. Karena kita sudah mempersiapkan bahwa kita tidak pernah menaruh satu telur di keranjang yang sama. Karena ketika itu pecah, pecah semua, bahaya. Jadi kita perlu diversifikasi income. Sehingga ketika sumber ini mati, nah kita masih bisa menikmati beberapa sumber bisnis yang lain. Gitu Bu Fitri. Terima kasih. Ini keren sekali Pak Saiful ya sharing kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Karena saat ini kita tidak boleh lagi terpancang oleh satu usaha saja dan saat ini kita tidak boleh lagi terpancang pada satu income saja. Itulah kenapa kita harus punya multi income. Itulah kenapa kita harus punya beberapa pendapatan untuk membantu ketika nanti ada salah satu usaha kita yang terdampak, maka usaha yang lainnya bisa menopang. Saya pikir itu ya Pak Saiful. Terima kasih sharingnya siang hari ini. Luar biasa. Anda sukses, Anda semakin luar biasa, dan yang paling penting buatlah manfaat buat banyak orang. Karena kalau Anda membuat hidup Anda bermanfaat, waktu Anda bermanfaat buat banyak orang, Anda nggak usah ngomong uang. Uang akan datang sama value Anda. Value apa? Bermanfaat buat orang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih sharingnya. Terima kasih. Salam action, salam luar biasa.